Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lani Novitasari, NIM 1944179 dari kelas S1 Akuntansi semester 6C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis rasio keuangan pada Fortune Indonesia Tbk. Selanjutnya, dalam analisis rasio keuangan ini, saya menggunakan 3 metode. Yang pertama, analisis rasio likuiditas. Yang kedua, analisis rasio leverage atau solvabilitas. Dan yang ketiga ada analisis rasio profitabilitas. Nah, untuk rasio yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini menginterpretasikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya yang berjangka pendek dan membantu perusahaan dalam memanajemen modal kerjanya. Di sini saya menggunakan dua rasio. Yang pertama current ratio dengan rumus CR sama dengan aktiva lancar per hutang lancar dikalikan dengan 100%. Current rasio ini yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial yang jangkanya pendek, ditunjukkan dengan perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar. Dan yang kedua ada quick ratio. Quick ratio dirumuskan dengan HR sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan per hutang lancar dikalikan dengan 100%. Nah, untuk perhitungan yang pertama yaitu current ratio. Pada tahun 2019, aktiva lancar sebesar 79.944.114.283 rupiah per 25.38.511.009 rupiah dikalikan dengan 100% ketemu hasil yaitu 318,28%. Pada tahun 2020, aktiva lancar dan hutang lancar mengalami penurunan sebesar 48.199.523.854 rupiah per 7.887.052.538 rupiah dikalikan dengan 100% dan hasilnya 573,8%. Nah, jadi berdasarkan perhitungan current ratio di sini pada tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2019 nilai rasionya yaitu 318,28%. Artinya setiap 1 rupiah hutang lancarnya dijamin oleh 3.1828 rupiah aktiva lancarnya. Dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan di mana nilai rasionya yang semula 318,28% menjadi 573,8%. Artinya setiap 1 rupiah hutang lancarnya dijamin oleh 5.073,08 rupiah. Peringatan current ratio ini disebabkan karena menurunnya aktiva lancar dan diikuti hutang lancar. Kenaikan kemampuan perusahaan membayar hutang lancar menunjukkan tingkat likuid perusahaan naik. Perhitungan yang kedua ada quick ratio. Pada tahun 2019 yaitu 79.994.114.283 rupiah dikurangi persediaan sebesar
Rp2.430.745.877 dibagi dengan Rp28.511.009 dikalikan 100% dan hasilnya 308,57%. Pada tahun 2020, aktiva lancar, persediaan, hutang lancar semuanya mengalami penurunan, yakni sebesar aktiva lancarnya Rp49.523.854 dikurangi dengan Rp445.386.338 per hutang lancarnya sebesar Rp887.522.052 dan Rp52.538 dikali 100% dan hasilnya 567,43%. Analisisnya jadi hasil perhitungan quick ratio perusahaan Fortune Indonesia Tbk pada periode tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 sebesar 308,57% menjadi 567,43%. Artinya setiap Rp1 hutang lancarnya dijamin dengan 3.0857% aktiva yang lebih liquid, sedangkan pada tahun 2020 naiknya menjadi 567,43% tadi, yang artinya setiap hutang lancarnya dijamin dengan 5.000,6743 aktiva yang lebih liquid. Dari perhitungan quick ratio ini dapat disimpulkan bahwa Fortune Indonesia Tbk memiliki likuidasi yang baik. Nah, untuk yang kedua yaitu rasio leverage atau bisa disebut juga dengan rasio solvabilitas. Di sini saya menggunakan dua metode rasio. Yang pertama, total debt to total asset ratio dirumuskan dengan total hutang per total aktiva dikalikan 100%. Dan yang kedua ada long term debt to equity ratio dirumuskan dengan kewajiban jangka panjang per ekuitas pemegang saham dikalikan dengan 100%. Untuk perhitungan total debt to total asset ratio di sini pada tahun 2019 total hutang sebesar Rp26.441.009 per total aktiva sebesar Rp90.103.949.615 dikalikan dengan 100% dan ketemu hasil 29,46%. Dan pada tahun 2020 total hutang mengalami penurunan dan total aktiva juga mengalami penurunan sebesar Rp9.591.761.538 per Rp48.589.876.089 dikalikan dengan 100% dan ketemu hasil 19,75%. Nah, berdasarkan perhitungan total debt to total asset ratio pada tahun 2019 sebesar 29,46%, artinya
Setiap Rp1 aktiva dibiayai oleh hutang sebesar 0,2946, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 19,75%. Artinya setiap Rp1 aktiva dibiayai oleh hutang sebesar 0,1975 rupiah. Dan di sini kesimpulannya, pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena turunnya total hutang dan diikuti dengan total aktiva. Dan perhitungan yang kedua yaitu long term debt to equity ratio. Pada tahun 2019 kewajiban jangka panjang berjumlah Rp1.506.930.000 dikalikan dengan ekuitas pemegang saham yang berjumlah Rp63.558.508.606 dikalikan dengan 100%, ketemu hasil 2,37%. Dan pada tahun 2020 kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemegang saham pada kewajiban jangka panjang pada tahun 2020 mengalami kenaikan, sedangkan ekuitas pemegang saham mengalami penurunan sebesar Rp1.709.000 per Rp30.990.114.551 dikalikan dengan 100%, dan hasilnya yaitu 4,39%. Berdasarkan perhitungan menggunakan metode long term debt to equity ratio, perusahaan mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2019 sebesar 23%, naik menjadi 4,3% pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan naiknya kewajiban jangka panjang dan turunnya ekuitas pemegang saham. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu rasio profitabilitas. Di sini saya menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu gross profit margin atau GPM sama dengan dirumuskan dengan laba kotor per penjualan bersih dikalikan dengan 100%. Dan metode yang kedua yaitu net profit margin atau NPM dirumuskan dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikalikan 100%. Nah, untuk perhitungan yang pertama di sini ada gross profit margin dirumuskan dengan laba kotor dibagi penjualan bersih dikalikan dengan 100%. Dan pada tahun 2019 laba kotor diperoleh Rp27.386.292.232 per Rp81.598.981.860 dikalikan dengan 100%, dan hasilnya yaitu 31,26%. Dan pada tahun 2020 laba kotor mengalami penurunan dan penjualan bersih juga mengalami penurunan. Pada tahun 2020 diperoleh dengan Rp18.390.152 per Rp42.386.000
Rp551.741 dikalikan dengan 100% sama dengan 42,84%. Di sini analisisnya berdasarkan hasil perhitungan gross profit margin. Di atas mengalami peningkatan di mana pada tahun 2019 sebesar 31,26% dan pada tahun 2020 sekitar 42,84 ya, maksudnya di sini saya salah tulis, maaf. 84%. Perusahaan yang memiliki gross profit margin yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu untuk menjalankan produksinya secara efisien karena harga pokok penjualan relatif rendah. Semakin tinggi margin laba kotornya, maka semakin baik keadaan operasi perusahaannya. Dan perhitungan yang terakhir di sini yaitu net profit margin dirumuskan dengan NPM sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih dikalikan dengan 100%. Nah, di sini 2019 memperoleh angka yaitu Rp698.317.397 dibagi dengan penjualan bersih sebesar Rp87.598.981.860 dikalikan dengan 100% sama dengan 0,76%. Dan pada tahun 2020 laba bersih setelah pajaknya meningkat sebesar Rp24.472.472.095 per Rp42.351.741 dikalikan 100%, hasilnya 57,7%. Berdasarkan hasil perhitungan net profit margin di atas mengalami peningkatan di mana pada tahun 2019 sebesar 0,76%, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 57,7%. Ini menunjukkan adanya laba bersih perusahaan yang tinggi jika dibandingkan dengan tingkat penjualan perusahaan. Semakin besar nilai net profit margin, maka semakin baik pula operasi suatu perusahaan. Nah, mungkin sekian presentasi